Hi Attila, Hi, where are you right now? I'm at the JBL. What are you doing here? You have a job over here? Yes, I am an admin and I love filing and printing. And I'm helping with my buddy, Miss Jane. Miss Jane. Hi Miss Jane. Are you having fun? Yes, I'm having fun. Okay. See ya. Hai, selamat pagi semuanya. Balik lagi di vlognya Super Kids Community Center. Saya dengan Miss May dan hari ini kita mau ngobrol mengenai kesempatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa bekerja di perkantoran. Oke, dan kebetulan beberapa bulan ini salah satu murid SKCC sudah diberi kesempatan untuk magang di salah satu perusahaan JBL. Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan Pak James selaku salah satu manajemen dari perusahaan JBL. Bisa perkenalkan dirinya dulu, Pak? Baik, selamat pagi. Nama saya James Budiarto. Saya di sini dipercaya untuk menjadi direktur utama di PT Jasa Berdikari Logistik. Kita bergerak khususnya di logistik. Sebetulnya logistik itu bisnis yang sangat syarat tenaga kerja. Kita sangat membutuhkan orang, walaupun harus juga di backup dengan sistem kontrol yang baik. Iya. Nah, Attila, salah satu murid yang tadi saya sebut itu, dia di bagian admin. Ya, Betul. Kami berterima kasih sekali JBL sudah memberikan kesempatan dan Attila bisa membangkitkan rasa percaya dirinya itu loh. Ya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, apa yang membuat Bapak untuk bisa merasa terpanggil untuk memberikan kesempatan terhadap Attila? Ya, saya melihat di Indonesia ini pada umumnya masih banyak orang juga yang melihat bahwa anak berkebutuhan khusus ya itu merupakan satu penyakit. Padahal menurut saya mereka tidak ada yang sakit. Ya, Hanya ya namanya manusia juga, walaupun kita kelihatan normal pun, yang dibilang orang normal bukan berarti itu sempurna. Saya melihat anak dengan kebutuhan khusus itu pun bisa diberikan tanggung jawab, bisa mereka berprestasi. Ya, Attila datang, bahkan saya bilang sama dia, kenapa you cuma datangnya nggak setiap hari? Ya, your bodies always miss you. Ya kan? Nah, di situ merupakan satu bukti bahwa dia yang katanya punya kebutuhan khusus, tapi toh dia juga bisa blend dengan yang lain dan mengerjakan pekerjaan ya katakan administrasi ya walaupun bukan administrasi yang berat bagaimana ya sebagaimana layaknya misalnya ada newcomer datang, kita pasti akan didik. Nah, begitu juga Attila. Saya nggak melihat Attila itu menjadi satu beban. Ya, saya nggak melihat itu. Dan saya pikir dia juga akan lebih baik apabila lebih banyak diberikan kesempatan. Jadi menurut Pak James, berarti perlu social education yang lebih besar terhadap company. Kesempatan untuk diberikan oleh sebanyak-banyaknya perusahaan. Kalau boleh tahu nih dari perspektif Pak James ya, bagaimana cara yang tepat bagi komunitas seperti saya untuk approach ke perusahaan lain untuk meramal kerjaan bagi murid-murid SKCC? Rasanya begini, itu mereka
mungkin Miss May bisa lebih jauh melihat bakat dari anak ini lebih kemana, ya, sehingga dari situ saya sangat berharap Miss May juga bisa lebih jeli, ya, memilah perusahaan yang kurang lebih akan ada di range-nya, di bakat anak-anaknya Miss May. Saya yakin, saya sangat yakin, ya, apabila itu dilakukan bersama-sama, ya, antara Miss May dan perusahaan-perusahaan, akan memberi hasil yang sangat baik. Tapi tidak juga, ya, tidak juga Miss May hanya pokoknya anak ini dititipin ke perusahaan ini, anak ini dititipin ke perusahaan itu. Miss May juga punya PR dalam hal ini untuk melihat lebih jauh sejauh mana anak ini bakatnya, ya, sehingga nantinya di perusahaan yang di mana anak ini akan ditempatkan akan lebih mudah untuk badisnya menggiring dia untuk rasa percaya dirinya dulu. Iya, setuju sekali. Seperti Attila itu, kita programnya itu dari awal, setiap program anak-anak ini selalu ada goalnya, ya. Jadi program Attila itu kita setnya 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama itu goalnya adalah dia bisa mengerjakan tugasnya, job desk-nya, printing dan filing. Ternyata dalam 1 minggu, 2 minggu dia sendiri sudah bisa menguasai itu. Yeah. Nah, setelah itu goalnya adalah bisa datang ke sini mandiri, bisa absen sendiri. Yeah. Ya, jadi seperti yang kata Pak James itu, saya sangat setuju sekali. Jadi bukan asal kita udah dapat kerjaan untuk anak, kita langsung ya udah itu tanggung jawab perusahaan, bukan. Karena ya harus sama-sama bekerja sama. Karena selain apapun itu kan, saya sebagai yang ini membawa Attila, saya ingin kemajuan dan kualitas yang lebih bagus untuk Attila. Saya ingin dia bisa maju juga. Iya. The quality of the life. Itu Setuju sekali. Iya. Nah, ini yang saya pikir dengan kondisi semakin berkembang, ya, di mana banyak anak-anak Indonesia juga yang sudah melihat itu semua di dunia luar sana, ya, sangat disayangkan adanya pandemi saat ini, ya, sehingga ada sedikit hambatan. Tapi saya pikir itu hanya masalah waktu. Tapi saya yakin bahwa di kita pun sekarang saya juga udah melihat kok, misalnya pergi ke mall, ada kan tempat parkir khusus, mau khusus untuk wanita, kayak khusus untuk yang disable, itu udah disediakan. Nah, itu artinya kan bahwa sebetulnya orang-orang di Indonesia pun sudah mulai Udah mulai aware. yes, Iya. exactly. Kalau misalnya ketika pertama kali nih Pak James punya ide untuk membuka magang, kesempatan magang untuk individu berkebutuhan khusus, challenge apa sih yang harus didiskusikan terlebih dahulu dengan tim? Mungkin bisa dijadikan contoh bagi perusahaan lain yang ingin mengikuti jejak JBL. Ya, yang saya bilang tadi, sebetulnya tinggal anak ini, ya, mungkin sebelum adanya penempatan itu, ya, dari sisi Miss May, ya, itu punya kandidat-kandidat, oke. Ini Miss May lebih tahu mengenai perusahaan itu, bergerak di bidang apa, kemudian kita ada satu discussion dulu, ya, kira-kira di anak ini dia menurut record dari Miss May, dia ini punya begini, kira-kira bisa nggak di sini penempatannya, gitu, ya kan? Iya. Saya rasa yang terpenting itu. Jadi
Jadi menurut Pak James harus ada diskusi dua pihak antara Yes. dari komunitas dan perusahaannya. Exactly. Untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Iya. Setelah itu, kalau boleh tahu nih secara personal dari Pak James-nya, ada kepuasan tersendiri nggak melihat kalau Attila itu bisa maju di dunia kerja? Sudah barang tentu. Hmm. Ya, sudah barang tentu. Dalam arti begini, saya pikir perusahaan itu tidak hanya selalu harus memikirkan bisnis, ya. Tapi sejauh mana perusahaan itu bisa juga berguna untuk orang lain, Hmm. ya. Itu makanya sekarang kan selalu digaungkan CSR, ya, CSR. Sehingga tentu dengan adanya saling peduli, ya, perusahaan itu akan bisa lebih baik berkembangnya. Karena terus terang dengan adanya penempatan seperti ini, ya, kita juga secara tidak langsung kita mendidik karyawan yang katanya normal untuk bisa berbagi. Jadi secara tidak langsung itu berarti membangun karyawan untuk mempunyai intrinsic value Yes. yang meningkatkan empati mereka, Betul. merasa juga bisa lebih semangat bekerja ya, karena ada sosialnya tadi, maksudnya kepuasan mereka tersendiri. Aku hari ini mau ke kantor, aku mau ngajarin Attila supaya kita Yes. bisa bekerja sama. Yes. Jadi itu is a Nggak ada yang nggak akan merasa puas apabila orang itu berusaha membantu orang lain dan orang lain yang dibantu itu ada hasilnya. Iya. Siapapun dia, pasti secara manusiawi dia akan ada kepuasan tersendiri. Untuk si badis, untuk perusahaan itu juga banyak keuntungannya sebetulnya. Sehingga menumbuhkan karyawannya itu lebih punya peduli. Kalau dia peduli kepada orang lain, tentu dia juga akan sangat peduli terhadap apa yang dikerjakan. Dan pada akhirnya perusahaan akan selalu untung, akan mendapatkan karyawan yang peduli terhadap pekerjaan yang ditangani, sehingga hasilnya pasti akan maksimal. Iya betul. Jadi yang disebut oleh Pak James tadi itu badis adalah teman kerja ya. Jadi ketika Attila, contohnya Attila di JBL pertama kali dia datang kan seperti Pak Budi ngomong tadi harus di training ya, sama seperti karyawan baru lainnya harus di training. Jadi ada di training dengan badi. Jadi tugasnya si Attila, tugasnya badinya si Attila adalah yang ngetrain Attila. Mungkin harus lebih fokus daripada karyawan biasa lainnya. Dan hasilnya seperti tadi Pak James ngomong ya, why didn't you come every day? Your body miss you so much. Karena ya mungkin dari mereka sendiri memang ada intrinsic, jadinya ada intrinsic motivation. Akhirnya tumbuh. Iya. Akhirnya tumbuh itu dengan sendirinya. Iya, betul. Ya kan? Aha. Begitu. Oke, diskusi yang sangat bagus Pak James. Semoga dengan video ini kita ngobrol-ngobrol ya, perusahaan-perusahaan yang lain bisa mulai agak terbuka pemikirannya, memberi kesempatan. Karena yang namanya anak berkebutuhan khusus itu seperti Pak James ngomong itu bukan penyakit ya yang menular ya. Yes. Ya hanya kita ya coba kasih kesempatan lah, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol nggak harus langsung oke, aku terima anak berkebutuhan khusus di kantor saya. Tapi ngobrol aja kan, kita buka pembicaraan, kita buka diskusi. Ya. Dan saya sangat berharap itu. Ya. Saya sangat berharap itu dengan apa yang kita bicarakan ini, ya. Juga orang bisa lebih terbuka
ya, dan Miss May juga akan bisa lebih meningkatkan penempatan, ya, karena mereka itu juga toh manusia yang butuh masa depan, Betul. ya, dimana mungkin orang tuanya toh juga nggak ada orang tua yang bisa nemenin sampai selamanya toh. Iya. Akhirnya anak itu harus berdiri sendiri. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan kualitas hidup ya di sekitaran sekitaran kita. Oke, kalau sudah tidak ada lagi terima kasih Pak waktunya. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak ya Pak. Oke.